Boleh nggak sih saya ngambil uangnya di kantong, kalau sekarang dompet suami Saya ini bisa sanggup untuk menahan lapar di dunia gitu. Tapi saya tidak akan sanggup untuk menahan panasnya kuping karena diomongin tetangga. Mbak, Wih, buset, kemarin apaan tuh, Mbak? apaan tuh? Tapi saya lihat di ininya, di Instagramnya, lomba apaan sih? Kalau lomba baca ini apa? Kitab merah loh. Di kitab kuning, Kawan cerdas cermat Di gedung balai, di gedung DPRD. Oh, di situ di Iya, Bogor. di mana? Balai Kota situ. Itu, deh. Acara Patayat itu, Patayat. Patayat. Itu lomba apa, Mbak? Anjay. Wah, lihat bawa Piala apa Agustusan belum berasa. lomba deh. Kalau ngikutin itu kali waktu kayak musiknya ya, lagunya yang dulu viral deh, yang lari-lari itu. Oh, Bisa. kan yang yang Viral. dengan lari-lari yang itu. Itu kan asal muasalnya lomba kalau nggak salah deh ya. Iya kan, bukan lomba, ya kayak lomba gitu kan sebenarnya mah, asal muasal ceritanya gitu. Kan waktu itu juga kan ada kayak Nabi juga kan, kontaknya itu kan Qaswa ya namanya kalau nggak salah, kontak terbaik lah gitu deh. Pernah sekali doang kalah deh Kontaknya kan Kanjeng Nabi. karena kan buat perang perjalanan jauh ya. Oh iya, udah spek Spek ya salah. Oh, itu mah dia. Ya kalau sekarang versi ke atas lah. Iya, Eropa sih. Iya. Ya mungkin terinspirasi dari lomba itu kali deh. Oh, jadi ikut lomba. Oh, itu padahal di lagu itu mah bukan lomba apa disebutinnya, main lari-lari doang. Iya kan sejarahnya Iya lomba sih. itu. Mungkin mudah-mudahan berangkatnya dari situ, Mbak, yang bikin lagu. Itu. Ini memang ya bagus lah. Apa mengingatkan kita pada sosok Siti Aisyah itu, sosok yang luar biasa. Walaupun dikatakan kayak Nabi mencubit pipinya, main lari-lari gitu yang disebutin, itu ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang membuat orang tertarik. Iya. Karena kalau dikatakan bahwa Siti Aisyah itu perawi hadis yang banyak, termasuk ahli sastra Arab, Arab dulu tuh yang terkenal dengan jelimetnya, atau juga ahli ayat-ayat ghoribah gitu. Itu kayaknya repot. Intelektual. Iya. Ya udah lain aja yang main cubit-cubitan Kayak kesehariannya. lari itu malam-malam itu kan yang suka lari itu. Oh, dari situ berangkat. Mungkin gitu. Karena memang kan perempuan itu kan dalam sejarahnya ya, gue emang gak suka sama sejarah deh gitu. Tapi kadang ya suka aja, suka baca deh. Suka baca sejarah dalam kitab sirah lah gitu ya. Itu banyak perempuan-perempuan yang luar biasa deh. Sebenarnya gue mau nanya nanti nih yang bagus nih, bab fikihnya. Gue kurang hafal di bab fikih memang deh. Kalau untuk diri sendiri, keluarga lah, insya Allah lah. Gitu. Tapi untuk lebih lebih komprehensif ya. Komprehensif. Ya untuk menyeluruh lebih detail gitu kan. Harus sering bertanya kan deng ya. Kayak misalkan gini deng. Zaman Nabi itu ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk pada ahli sufah. Yang memilih jalan untuk jadi pelajar lah istilahnya. Pelajar dan mendedikasikan hidupnya itu untuk diilmu lah intinya. Abu Hurairah, salah satu Abdullah bin Mas'ud, sampai kan Abdullah bin Mas'ud itu disebut dengan cara baca Qur'annya itu seperti awal turunnya wahyu deh. Saking inilah intelek lah awalnya luar biasa. Tapi beliau kerja nih, usaha dalam arti beliau menjadi ya mengembala kambing orang lah gitu di waktu-waktu luang. Nah uniknya deh gitu, beliau ini punya istri yang sangat kaya.
Bisnismen, pengusaha nih. Siti Zainab lah gitu. Gitu. Nah, pernah kejadian begini deh. Ini ntar korelasinya ke kehidupan rumah tangga nih. Pada inilah ada viralnya kan ada yang ngomong kan ini harus harus menafkahi ini laki-laki wajib segala macam. Gue nggak bicara ke sini nih, gue bicara sejarah nih. Ya gitu ya. Nanti menafkahi terus kewajiban harus sebaik tolong dijawab nanti. Beliau ini termasuk orang yang menafkahi anak-anak yatim. Disebut juga ibu-ibunya anak yatim. Terus menafkahi keluarganya termasuk memberikan sedekah atau hadiah apapun itu namanya kepada suaminya nih. Abdullah bin Mas'ud. Nah, satu riwayat pada saat perempuan-perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, kok laki-laki doang yang belajar? Yang ada pengajian perempuan nggak ada nih, gimana? Pengen dong ada pengajian. Gitu. Akhirnya Nabi istilahnya menyanggupi gitu. Berdua datang sama Sayyidina Bilal. Nah, pertama kali pada saat pengajian itu intinya di situ adalah yang hadis Nabi itu yang ma'asyaral nisa tasaddaqna ra'aitukunna, saya melihat kalian ini aksara ahlan nari. Oh iya Gitu kan? Ahli nari ya. Iya. Jadi perbanyaklah bersedekah. Kurang lebih kan. Saya melihat dan istighfar, saya melihat kaum wanita ini banyak di di neraka. Gitu. Itu awal nih gitu. Tanya kan yang nanya nih. Beliau yang nanya nih Zainab nih, kok bisa begitu? Karena kufur nikmat kepada suami katanya. Jadi ada sesuatu yang dia kurang tercumpon nih. Terpenuhi mungkin keinginan dan kebutuhannya gitu ya. Akhirnya kan disuruh bersedekah sama Nabi untuk melatih kepada rasa syukur. Bersedekah itu deh gitu. Melatih rasa syukur. Nah, singkat kemudian akhirnya banyak tuh. Sayyidina Bilal itu langsung gelar sorban. Yang bawa uang, bawa emas gitu segala macam ya, bahasanya dirham, ada bawa perhiasan, itu langsung disedekahkan gitu. Nanti Nabi atur tuh kan buat sahabat-sahabat yang fakir, miskin dan sebagainya lah gitu. Nah, kebenaran Siti Zainab ini tidak membawa apa-apa deh. Antar ulama dulu nih, mau bawa nih perhiasan. Pada saat mau membawa perhiasan itu ditegur sama suaminya. Intelek nih suaminya kan. Ahli ilmu nih. Mau kemana kamu? Abdullah bin Mas'ud. Ini mau menyerahkan perhiasan kepada Nabi untuk disedekahkan kepada orang-orang gitu. Sebaik-baiknya sedekah berarti kamu ke saya gitu. Ke suaminya. Kok gitu? Karena di Madinah ini yang paling miskin itu siapa? Saya. Akhirnya nggak percaya dong, istri. Ditanya bener deh langsung ke Nabi deh, datang gitu. Nanya itu tuh. Gitu. Emang bener paling bagus itu sedekah? Iya, kamu dapat 2. Ya sedekah ke suami, kamu dapat 2 pahala. Gitu. Akhirnya itu dikasihkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Siti Zainab itu seorang bisnismen, pengusaha, gitu kan. Khususnya di bidang perhiasan juga. Ayo deh, Abdullah bin Mas'ud juga kan buat anak-anaknya juga, buat istrinya juga deh. Muter aja nih. Jadi konsep keluarga beliau tuh. Gitu. Keren ya. Iya, kalau sekarang kan gimana sekarang? Iya, paham lah. Enggak benar. Ya banyak lah. Tuntutan ada sebagainya macam. Jadi kedua orang ini sangat-sangat produktif, intinya gitu deh. Nah, mau tanya, kalau di bidang fikihnya itu sebenarnya bagaimana sih? Apa nih, Mbak, tentang nafkah seorang laki-laki, iya kan, terus peran seorang istri, gitu, kewajibannya ya istilahnya secara umum lah, gitu kan, gitu. Iya, kewajiban laki-laki kan nafkah, lahir batin ya, meliputi sandang, pangan, papan, skateboard, papan. Iya, memang kewajiban laki-laki memenuhi itu ya, memberikan itu. Tapi gimana kalau ternyata ada
ya kan kalau rezeki itu kalau nafkah yang berupa rezeki lahir berarti Mbak ya, ya namanya rezeki kadang ada, kadang nggak ada, Iya. kadang ada, kadang nggak ada gitu. Iya. Nah, ya mungkin memang ada juga orang-orang yang memang sudah ada penghasilan tetap atau justru yang ya bertumbuh setiap hari. Cuman untuk itu yang kadang ada, kadang enggak, di situ istri juga ya masalah apa namanya kesabaran itu tadi, mungkin kesabaran dilatih. Tapi nggak apa-apa kok kalaupun istrinya memang ada inisiatif untuk membantu itu, maksudnya untuk memberikan apa namanya memberikan mencari apa penghidupan maisha, mencari harta lah, itu nggak masalah, dengan catatan yang cukup apa ya, cukup ketat ya, karena kan wanita itu ya bagusnya di rumah aja. Udah keren sebetulnya wanita itu di rumah terima uang udah kayak kasir. Apa idealnya gitu? Mungkin apa gimana deh? Iya, maksudnya ya idealnya begitu untuk istri-istri Nabi. Oh. Iya, untuk istri-istri Nabi ya begitu gitu. Cuman kan ya karena fikih itu kan fikih itu apa kondisional Mbak ya. Oh, iya. Ada di momen-momen yang daripada gitu. Di mending ya mending gitu, apa khufudurah nggak apa-apa. Boleh berarti si seorang istri itu kerja usaha bisnis. Iya boleh, yang tadi aja ya? bisnis perhiasan kan, Iya. walaupun perempuan sendiri juga sudah perhiasan kan. Adunya mataun wa khairu mataiha au mata wa khairu mata'idunya au mataiha almar'atu sholihah gitu. Jadi sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleha. Dunia, dan dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya almar'atu sholihah. Iya. Sebetulnya perempuan sudah jadi perhiasan, itu bisnis perhiasan juga. Tapi perhiasan secara maksudnya kayak mungkin apa emas kayak gitu. Ya, berlian dan sebagainya lah. Ya memang kayak gitu. Nggak apa-apa. Toh dia tidak maksudnya jangan sampai juga dia itu menutup potensi. Si suaminya juga harus apa ya, jangan egois gitu kan, jangan egois. Jadi kayak saya udah nikah nih Pak. Iya. Enggak, kan sudut pandang pikirnya. Iya. Apa namanya? Ketika suami tahu bahwa istrinya ini punya potensi gitu kan, ya jangan dibunuh misalkan dengan udah kamu di sini aja terima apa penghasilan saya, sementara di kehidupan sekarang yang dunia ini ritmenya kadang cepat banget gitu kan. Wah, ritmenya kadang lambat banget gitu kan. Kita harus gimana caranya sih biar tetap biar tetap ya berjalan sesuai ritme gitu kan. Ketika suami ada mungkin keterbatasan rezekinya, katakan seret gitu kan, nggak apa-apa perempuan untuk membantu seperti mengajar gitu kan, atau ya kalaupun kerja pokoknya di tempat yang apa namanya ya bisa memuliakan dia lah. Tidak ada di situ kemungkinan, kalau kemungkinan sih yang namanya kemungkinan ya potensi pasti ada, maksudnya yang kayak gini lah deh, misalkan kayak gini. Apa namanya? Ada banyak nih kasus, ada case gitu. Ada seorang perempuan muslimah itu dia mau kerja. Ada persyaratan-persyaratan yang tidak boleh memakai hijab atau menutup auratnya itu sebagian dan sebagainya kan gitu deh. Tadi apa ya, carilah kerja kan kata Kang Gedeng di tempat-tempat yang memuliakan dia. Nah, di satu sisi dia ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent atau mendesak dan sebagainya. Tapi di antara pilihan-pilihan itu coba bagaimana kira-kira? Iya, kalau itu harus diantaranya kan memuliakan ya, menutup aurat itu. Kalau itu pilihannya antara dapat kerja dan memilih apa namanya yang apa ada kerjaan tapi harus membuka kerudung, katakan jangan memakai kerudung. Ketika belum masuk di situ, cari yang lain lah, pasti banyak kok. Karena kan perempuan lebih mudah kayaknya Mbak, maksudnya lebih banyak lowongan pekerjaan yang dibuka untuk perempuan daripada laki-laki ya, mungkin dengan banyak alasan, karena kan laki-laki sebagai tulang punggung pasti perlu apa namanya biayanya lebih besar, jadi pasti nyari juga yang besar juga untuk pendapatannya. Mungkin kalau wanita kan berangkatnya dari sekedar membantu gitu Mbak, jadi ya membantu ala kadarnya, jadi pasti nyari nggak apa-apa lah kalaupun ini gajinya lebih kecil tapi bisa untuk menutup aurat, ya lebih baik di situ aja gitu. Ataupun
pilihannya antara enggak ada sama yang buka aurat. Itu kan masalah keimanan, Mbak. Kita juga kadang susah untuk menghukumi perkara-perkara yang tapi saya nggak makan nanti, wah itu kan repot juga masalah akidah. Harus orang yang memang apa namanya kafabel untuk apa bilang kayak gitu. Kalau orang-orang kayak saya sih kayaknya apa sih gitu. Wah, Takutnya begitu. 20 tahun mondok. Apa namanya? Kalau bisa ya jangan gitu. Ya kalau saya sih ada keyakinan. Harusnya semua wanita juga punya keyakinan gitu kan. Saya sering baca gimana tuh yang bagaimana kaifatakunu apa miskin. Wa anta Abdul Ghani. Bagaimana saya bisa takut miskin? Akhofu takut miskin, akhofu miskinan. Wa ana Abdul Ghani, maksudnya harus punya itu. Bagaimana saya bisa merasa takut miskin sementara saya ini adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya gitu kan. Ketika punya itu ya harusnya ada apa namanya ada keyakinan bahwa bakal ada sih wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pasti ada yang ngasih rezeki gitu kan. Pasti ada jalannya. Cuman yang susah ini yang udah kadung, Mbak. Udah masuk kerja. Ya mulai inilah maksudnya mulai bertanya atau mulai ada petunjuk bahwa harusnya memakai kerudung, itu yang repot. Dia dihukumi langsung harus keluar, repot juga ya itu. Di situ tuh pikir dakwah tahapan, jangan langsung kasih dulu gambaran harusnya gini biar hati dia sendiri yang meyakinkan maksudnya bahwa oh udah deh riskan aja gitu. Kemana sih tadi? Iya tadi apa peran terus kan peran wanita di rumah tangga gitu kan ya. Oh iya. Nah, ada kondisi-kondisi kayak misalkan begini deh. Misalkan si wanita ini tidak bekerja gitu kan kayak ceritanya Siti Hindun. Siti Hindun ini kan bertanya sama Nabi, udah masuk Islam beliau kan. Nah, pada saat di Fatul Mekah, setelah Fatul Mekah itu kan, kata beliau, ya Rasulullah, ini laki gua istilahnya gitu deh ya, gitu pakai bahasa kita. Ini laki gua pelit, pada pelit gitu. Abu Sufyan, gitu. Ada bakhil lah gitu. Boleh nggak sih? Saya ngambil uangnya di kantong. Kalau sekarang dompet suami saya, gitu kan, untuk menafkahi diri saya dan anak-anak saya, gitu. Kata Rasulullah boleh ala kadar untuk itu, gitu. Ya. Nah, itu batasan-batasan itu deh. Kadang ada kan kondisi-kondisi yang pun ada paket datang gitu kan, Ya. tanpa sepengetahuan suami misalnya gitu. Itu batasan-batasannya gitu deh. Iya, Mbak ya. Karena kan dari awal mereka itu, maksud mereka orang yang nikah itu pasti ada. Kalau menurut saya, Mbak ya, pandangan saya sebagai seorang yang belum menikah, itu berangkat ketika dengan apa rasa kasih sayang, rasa cinta itu kan susah, Mbak ya, buat apa menyatukan dua orang dengan kepala yang berbeda, jalan pikir yang berbeda, latar belakang yang berbeda, itu pasti harus ada yang dikorbankan. Jangan egois berarti, Mbak. Harus ya mengerti lah. Laki-laki harus tahu lah maksudnya perempuan tuh kayaknya emang diantara ya sel apa bagian-bagian dari tubuhnya atau anggota-anggota tubuhnya di situ ada terselip belanja gitu maksudnya ada itu DNA-nya mungkin ada. Ya emang harusnya paham itu juga bahwa ya mungkin kalau sekali dua kali oke gitu. Kalau udah keseringan tiap hari sekali 4 ya ditegur nggak apa-apa. Jangan ini dong maksudnya. Kadang kan lagi nyuci ini deh, lagi nyuci. Bini misalkan, Iya. kebetulan istri lagi nyuci, gitu kan. Ada uang nih 2.000 nih atau 5.000 gitu. Misalkan gitu. Pak, nih uang ada nyelip gitu kan. 5.000 gitu. Kadang pas nyuci ada duit nih nyelip nih misalnya 100.000 gitu deh. Nggak dikasih tahu. Maksudnya gini, ada bahasa kan, ada bahasa gini, duit suami, duit istri, itu ada bahasa seperti itu. Duit istri bukan duit suami. Oh, gitu. Nah, batasan itu tuh tadi deh dalam segi fikih. Apakah batasannya tadi dengan ukurannya nafkah itu bagaimana gitu? Oh iya. Ya, iya betul kalau nafkah ya suami wajib, suami tulang punggung, istri karena tulang rusuk. Kalau dia belok dilurusin juga susah.
apa ya nafkah seperti yaitu kalau makan jajannya juga termasuk kan kita kalau di Fathul Qorib itu saya pernah dengar cerita Gus Giri waktu di Mesir itu Mbak. Ada kawannya itu datang ke Gus Giri bawa kitab habis ngaji Fathul Qorib Bajuri. Datang bawa kitab. Gus, ribet amat jadi suaminya katanya gitu Mbak. Banyak banget ininya gitu. Ya mungkin emang apa tadi ya nafkah. Ya itu nafkah memang harus kan pada akhirnya juga sesuai bikodri, sesuai kemampuan si laki-lakinya. Jangan terlalu memaksakan. Adapun kalau soal harta laki-laki, harta uang istri, uang suami, uang istri ya uang istri gitu. Ya mungkin bisa kayak tadi Abdullah bin Mas'ud gitu. Istrinya juga harus ada andil gitu ya. Istrinya harus gitu, apa namanya? Melatih. Iya gitu. Agar rasa gitu syukur juga. itu apa namanya timbul lah. Gitu kan? Iya. Berarti dengan tadi kata-kata uang suami adalah uang istri, berarti ada batasannya. Nih, bataskan nafkah tadi yang boleh diambil. Iya, gitu ketika, ya, lebih ya. Itu ketika memang nafkahnya tidak dikeluarkan, sementara ada ya itu boleh tapi sekadarnya. Ya, uang jajan, uang makan, iya, gitu kan, gitu belanja dan sebagainya. Atau beli pakaian untuk berhias segala macam. Kalau suaminya ya semua kebutuhannya minta juga dikasih, terus dia ngambil sendiri ya itu mah kebangetan maksudnya. Iya. Karena memang kan tadi ya, seperti ada batasan yang sampai jangan keluar rumah. Gitu. Iya. Ya, maksudnya sangat-sangat kayaknya gitu tuh ada yang begitu tuh, gitu kan. Sementara di gua baca-baca di sejarah gitu kan, kayak tadi ya, kayak tadi Siti Hindu gitu kan pernah meminjam uang ke Baitul Mal pada saat di akhir-akhir hayat gitu kan. Ke Sayyidina Umar gitu kan. Terus sementara anak beliau itu adalah gubernur Syam, jadi minjem uang untuk berdagang tuh gitu deh. Ya sebenarnya nggak kekurangan beliau itu gitu tuh deh. Orang warisannya banyak dari Abu Sufyan gitu. Maksudnya apa, bukan warisannya hartanya banyak gitu kan. Terus seperti Rufaidah yang cikal bakal ibu kedokteran di Muslim gitu deh, yang pada saat perang Khandaq itu beliau membuat tenda-tenda atas perintah dan izin Rasulullah. Jadi orang-orang yang kena panah gitu kan sebenarnya beliau yang mengobati, pemberian obat-obat gitu, memberikan itulah kesehatan. Iya. Sampai wanita-wanita itu pada saat itu banyak yang ikut perang, sampai istri-istri Nabi ikut perang deh. Ada namanya Sofiyah binti Abdul Muthalib, berarti bibinya Nabi ya, gitu kan Abdul Muthalib punya anak itu 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Nah, Sofiyah Abdul Muthalib ini salah satu orang yang membunuh orang kafir pertama, yang Yahudi deh pada saat perang Khandaq. Berarti kan peran wanita itu memang luar biasa deh, gitu tuh. Betul. Iya nggak? Iya, membentuk tatanan masyarakat. Keluarga yang baik kan dimulai dari seorang istri yang baik. Lingkungan yang baik dimulai banyaknya dari keluarga yang baik, gitu kan. Ya, begitupun dengan keluarga yang buruk, tidak baik lah. Itu dimulai dari sosok istri atau ibu yang kurang baik. Ketika itu banyak, ya entitasnya banyak, populasinya, maka akan melahirkan lingkungan yang kurang baik juga, gitu kan. Ya itu benar, kalau perempuan kayak ya sampai ikut perang, mendirikan tenda, jadi ibu kedokteran, itu suami juga jangan, itu yang tadi saya bilang, jangan membunuh potensi. Makanya kalau ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya di dapur juga. Iya, maksudnya agak miris. Sementara Al-Umum Madrasatul Ula, ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ya kalau saya sendiri juga mohon maaf, hendak kalau nikah nanti saya juga nggak mau nitipin anak saya ke orang yang nggak kafabel. Iya, maksudnya udah masanya begini begitu. Pengennya mah istri, maksudnya yang bisa itu. Jadi ya jangan membunuh. Kalau punya ilmu untuk pendidikan, mengajar nggak apa-apa. Cuma itu dengan persyaratan yang ketat, menutup aurat di tempat yang dia itu dimuliakan, di tempat yang mulia. Terus ya kalau dia seorang dokter punya punya ilmu kedokteran kayak tadi itu kan disalurkan,
terus laki-lakinya melarang untuk itu. Ya maksudnya sementara di situ tuh banyak, maksudnya ketika di satu daerah yang banyak memerlukan katakan untuk ahli medis, ada orang yang ahli tapi dia kekang sama suaminya, itu jangan begitu juga, maksudnya harus apa ya, harus memberikan izin lah, walaupun ya memang perempuan itu ketika hendak keluar rumah pun ya idealnya bagusnya izin gitu. Cuman ya mungkin laki-laki juga ya udahlah, kalau sekedar ke warung atau ke rumah ibu kamu atau main golf jangan kejauhan gitu. Apa gitu ya, nggak apa-apa silahkan gitu. Ya, konteksnya harus izin ya. Iya harus izin gitu ya, silahkan, maksudnya kalau mau bekerja ya yang penting suami izin, ataupun ternyata di tempat kerjanya ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kalau guru sekarang banyak juga saya lihat kasus-kasus guru itu sampai resign karena anak sekolahnya apa ya, mungkin genit-genit kalau kata orang Sunda mah cunihin gitu kan. Ya itu nggak salah di perempuannya tuh, itu memang manusianya aja yang salah. Sama jangan salahkan sekolahnya juga. Itu memang dia oknum kok gitu. Begitupun perempuan baik itu membentuk keluarga yang baik ketika jumlahnya banyak membentuk tatanan masyarakat yang baik. Perempuan itu ya yang menjadi pengingat pertama tambih bagi laki-lakinya ketika hendak berangkat kerja, kan suka itu masyhur kita dengar, cari harta yang halal. Saya ini bisa sanggup untuk menahan lapar di dunia gitu. Tapi saya tidak akan sanggup untuk menahan panasnya kuping karena diomongin tetangga. Enggak, itu karena maksudnya tidak sanggup merasakan panasnya api neraka. Itu perempuan juga punya peran untuk itu. Maksudnya kayaknya ngasih energi lah mungkin untuk ya arah kepada kebaikan gitu, kepada suaminya. Yang punya perannya vital ya, maksudnya perempuan. Iya, dalam sejarah peradaban Islam ini. Tadi kan ashabiyat lah ya, ashabiyat Rasul lah gitu kan, dari kalangan perempuan gitu kan. Kalau di zaman-zaman kesini gitu ya, itu kan seperti Fatimah Al-Fihri yang membuat suatu universitas tadi, menyenggol Madrasatul Ula. Itu kan madrasah pertama, sementara beliau ini membuat satu universitas tertua di Afrika kan, di Maroko itu kan, Fatimah Al-Fihri ini sampai lebih tua dari yang lain-lain kan beliau itu. Terus seperti siapa, Maryam Astrolaib, ibu astronomi gitu kan, di abad ke-10 itu Masehi kan, gitu kan, beliau kan membuat suatu astrolabe yang yang hampir sempurna dibilangnya gitu kan pada zaman itu gitu. Berarti kan peran tadi si perempuan di keluarga gitu kan, dan ada perempuan yang secara internasional gitu kan. Iya. Nasional, internasional, tinggal pilih aja gitu kan. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mungkin ya. Tadi seperti ya izin gitu kan, dan lain sebagainya gitu mungkin deh. Sama jangan juga kalau perempuan yang itu yang bekerja atau katakan karir itu jangan juga membanding-bandingkan nantinya ketika ternyata penghasilannya lebih besar daripada laki-laki, daripada istrinya, lalu membandingkan, bahkan nauzubillah sampai ada di titik bahwa penghasilan saya lebih gede, saya udah nggak butuh lagi sosok. Itu yang seperti itu maksudnya, yang jangan ya, itu bisa mendekatkan kepada, bukan mendekatkan ya, sampai di titik keharaman, maksudnya sampai itu ya luar biasa. Islam itu menjaga banget lah tentang wanita gitu kan, yang awalnya Nabi Ibrahim itu wanita itu bisa jadi warisan untuk anaknya, ibu itu bisa jadi warisan kan buat anaknya, entah itu jadi budak ataupun jadi istri. Itu Islam datang dengan wah luar biasa, dimuliakan banget nih perempuan gitu kan. Nah, Leng, gue ada pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau misalkan laki-laki itu boleh beristri lebih dari satu, 2, 3, 4 gitu kan ya. Kalau misalkan takut nggak adil kan satu, fawahidatan. Iya. Kalau perempuan nih, secara fikihnya lah, itu nggak boleh nikah lebih dari satu dalam satu waktu. Iya. Gitu. Itu gimana nih? Iya kan? Iya. Ini Pak. Tadi
perempuan yang bagus, melahirkan keluarga yang bagus, banyaknya keluarga yang bagus, saya ulang-ulang itu terus. Gini, lebih gampangnya lah. Iya. Gitu ya. Si perempuan tidak mempunyai suami lebih dari satu, tetapi gitu, dalam tanda kutip Laki-laki banyak laki-laki dan yang seolah-olah adalah suaminya, atau kebalikannya deh, si laki-laki yang tidak menikah atau belum menikah tetapi seakan-akan sudah mempunyai banyak istri gitu. Nah, itu bagaimana, Leng? saya mah mendingan jawab yang pertama. Istri perempuan gak boleh punya istri yang lain. Karena ya itu tadi, Islam datang dengan memuliakan manusia. Nasab itu harus dijaga kan ya. Kalau dia memiliki suami lebih dari satu, ketika dalam satu waktu, ketika punya anak kan repot. Ini binnya ke yang mana? Gitu. Binnya ke yang mana? Sementara Islam sangat menjaga itu. Ketika binnya salah dinisbatkan dan ternyata bukan itu ayahnya, anaknya nikah lagi, punya anak lagi, dan itu tasalsul akan jadi mata rantai perjinahan. Ya makanya ya dilarang perempuan untuk itu gitu kan. Karena ya selain itu untuk memuliakan repot juga kayaknya. Kalau perempuan kan kalau di rumah tangga ada biasanya kesannya untuk bukan melayani, Mbak, lebih ke berbakti. Berbakti, nurut kepada yang jadi suami, berbakti. Repot kalau yang ini nyuruh dia keder juga kan. Iya benar. Iya. Membelah diri nggak bisa kan. Kalau laki-laki bisa rijal. Iya, makanya kan di hukum waris juga kan 1:2. Perempuan suhusen. Terus di hukum pidana atau hukum agama 1:2 juga saksi ya. Oh, laki-laki. Iya, laki-laki 1, perempuan 2. Nah, tadi itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi balik lagi ke masalah usaha dan misalkan ini kan meninggal nih laki-lakinya nih, suaminya meninggal gitu. Iya, keadaan ekonominya biasalah gitu kan, itu biasa aja gitu. Nah, si perempuan ini kan ada masa idah nih. Iya. Masa tunggu ya. Nah, sementara dia mempunyai 2 orang anak misalkan, dan ada orang tuanya yang harus istilahnya ya tidak langsung dinafkahi, dibantu. Nah, itu kan kalau masa idah katanya itu tidak diperkenankan untuk keluar rumah, bertemu dengan mahram ya. Iya, bukan mahram. Nah, sementara dia harus menafkahi anaknya gitu, anaknya lah gitu, dan dirinya gitu. Itu enggak gimana gitu? Ya itu outlier, Mbak, itu ya pengecualian lah dia. Ya itu kan mending daripada kita nggak kemana-mana, uang nggak ada misalkan, ya keluar buat untuk mencari penghidupan itu, mencari nafkah. Ya kalau itu nggak apa-apa. Cuman kalau memang masih ini atau ada peninggalan lah untuk itu ya jangan sampai datang selesai masa idah. Kan masa idah juga memang wanita kompleks, Mbak ya. Seperti di Musgiri itu senang banget ngebahas masalah haid, nifas kayak gitu, karena emang ribet gitu kan. Perempuan kita itu bisa memahami itu, tapi nggak yang bikin sulit banget untuk rasanya itu karena kita nggak ngerasain langsung kayak nifas gimana, haid gimana. Ribet, memang agak kompleks, dan ya itu harus dijaga ya mungkin intinya. Pokoknya soal yang idah boleh keluar ketika memang terdesak, Mbak. Maksudnya harus banget nih udah nggak makan karena ada hajat gitu, ilahnya karena hajat. Cuman ya pokoknya bagusnya kalau saya banyak baca referensi ya tentang wanita itu, ya memang ya bagusnya di rumah aja wanita itu mengabdi kepada yang jadi suaminya. Dia masakin air buat suaminya, ngasih masak makanan untuk suaminya, itu bernilai sedekah. Makanya kalau tadi kan yang Nabi
hadis yang dikatakan bahwa di neraka itu banyaknya perempuan pun begitu dengan di surga juga Banyak. perempuan, karena memang populasinya lebih banyak, jumlah itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki, makanya laki-laki boleh punya lebih dari satu. Mungkin itu juga, Mbak, karena kan nanti kalau perempuan punya 2 atau 3 sementara populasinya lebih banyak, nanti banyak yang lain nggak kebagian gitu, Mbak. Kan populasinya lebih banyak, supply demand. Memang tadi riwayat hadis tadi memang apa namanya 1:2 deh. Perempuan itu 2, laki-laki 1 yang masuk surga. Gitu riwayat Abu Hurairah kalau nggak salah. Jadi memang apa namanya, banyak lah, maksudnya mudah juga untuk seorang istri itu rasa-rasanya dia berbakti, mengabdi kepada suaminya itu, wah udah inilah maksudnya melihat dari ganjaran. Cuman ketika memang ada apa ya, bukan keharusan, ada hajat atau ada ya kebutuhan lah yang ketika harus ya mengharuskan keluar rumah ataupun bekerja segala macam, ya tidak apa-apa, bahasanya boleh bukan wajib ya, apalagi juga ada larangan yang mengatakan haram juga gitu kan. Secara pasti enggak lah. Iya, ya, tapi bagusnya perempuan itu karena dia itu sebagai perhiasan, ya bagusnya di rumah aja, maksudnya nggak kemana-mana, litas kuno ilaiha gitu kan.